keajaiban alam, mendengarkan nyanyian burung dan angin yang berbisik. Saat matahari terbenam, langit terangi oleh bintang, kita berkumpul di sekitar api unggun, merayakan persahabatan yang abadi. Oh liburan, waktu yang dinanti-nantikan, momen untuk merayakan kebebasan dan kegembiraan bersama keluarga dan teman-teman terdekat. Kita menjelajahi dunia dengan semangat yang tiada tara. Tiada tara. Dalam hutan belantara, kita menjelajahi keajaiban alam, mendengarkan nyanyian burung dan angin yang berbisik. Saat matahari terbenam, langit terangi oleh bintang, kita berkumpul di sekitar api unggun, merayakan persahabatan yang abadi. Oh liburan. Batu merupakan salah satu peninggalan zaman batu besar megalitikum, digunakan manusia-manusia prasejarah, manusia praaksara, manusia purba sebagai tempat untuk penguburan penyimpanan mayat. Adapun jenis batuan untuk membuat peti kubur batu ini terbuat dari jenis batuan-batuan andesit berbentuk siram itu tipis. Adapun proses penguburan penyimpanan mayat itu berbeda-beda tergantung tradisi dan daerah masing-masing. Dengan bukti peti kubur batu nilam ini salah satu sebagai tempat untuk menguburkan menyimpan mayat. Bahkan penguburan mayat juga ada yang dikuburkan di dalam sarkofagus. Mungkin ada pernah dengar sarkofagus. Ada juga untuk tempat menyimpan mayat itu ada yang namakan waruga atau batu kubur. Semua itu merupakan cara-cara manusia menguburkan menyimpan mayat. Jadi ada yang disimpan dikuburkan di dalam peti kubur batu, ada yang dikuburkan disimpan di dalam sarkofagus, ada juga yang disimpan di dalam waruga atau batu kubur. Dengan temuan peti kubur batu ini yang disepari ini salah satu tempat untuk menguburkan menyimpan mayat pada masa itu. Kalau sarkofagus itu batu yang berbentuk kotak, berbentuk lesung yang dilubangin. Sementara kalau batu kubus itu yang berbentuk kotak atau disebut juga waruga dengan lubang tengahnya dibolongin, itu banyak ditemukan di tanah Toraja, Sulawesi Tengah atau Tenggara. Jadi inilah salah satu bukti manusia prasejarah di sini sudah mengenal cara-cara penguburan. Salah satunya dengan adanya temuan peti kubur batu, dan ini yang ditemukan pada tahun 1972 waktu penggalian percobaan yang dilakukan oleh tim survei sejarah dan purbakala Kuningan. Di altar ini ada batu yang berlubang. Kalau yang lubangnya satu, yang di bawah sana, itu dinamakan lubang batu. Sementara di atas ini, barangkali ada yang mau naik, silakan untuk membuktikan. Di sini ada batu yang lubangnya banyak. Kalau yang lubangnya satu, dinamakan lubang batu. Sementara yang lubangnya banyak, ini dinamakan batu dakon. Dua nama benda, dua bentuk benda, satu fungsi digunakan untuk menumpuk, meracik, dan meramu pada masa-masa itu. Jadi yang lubangnya satu seperti bawah sana, itu dinamakan lubang batu, sementara yang lubangnya banyak, ini kasih lebih dari satu, dinamakan batu dakon sebagai tempat untuk meracik dan meramu pada masa-masa itu. Sedangkan batu yang melingkar yang ada di bawah sana, itu yang dinamakan batu temu gelang. Batu temu gelang sesuai batu melingkar digunakan sebagai tempat untuk berkumpul bermusyawarah. Sebab manusia di sini ada indikasi hidupnya sudah menetap, selain untuk dengan bertutur
Di atas sana ada batu mencir, yang mana batu mencir adalah batu gagasan yang disimpan manusia di tempat yang agak sedikit berbukit, difungsikan untuk pemujaan, menghasilkan kepercayaan animisme, kepercayaan yang ada pada masa prasejarah, masa purbakala yang ada di situs Taman Purbakala Cipari ini. Ada sekalian, itulah yang bisa kami sampaikan. Ya, waktu proses penggalian ada yang ditemukan asli atau original, ada juga yang ditemukan dalam bentuk struktur seperti fondasi. Lalu ditata ulang, direplika ulang menggunakan bantuan-bantuan yang sama, baik yang ditemukan di tempat ini. Jadi ada sebagian yang ditata ulang, direplika ulang, tapi penataan dan rekonstruksian mengacu karena struktur fondasi dan juga disesuaikan dengan zaman dan peradaban pada masa itu. Sebab fondasi itu tidak semua utuh dalam mungkin dengan lama tertimbun, sehingga perubahan-perubahan tanah itu sangat-sangat berpengaruh terhadap struktur-struktur yang ada di bawahnya. Lalu oleh arkeolog kita ulang. Dan hasil penelitian dari masa benda, yaitu masa Neolitikum ke Perunggu, merupakan salah satu masa kehidupan manusia yang sudah maju ke modern. Adapun untuk menentukan usia, biasanya dengan tes uji karbon atau karbon dating. Berhubung tidak ada huruf, maka dari karbon dating itulah untuk menentukan usianya di suatu tempat yang ditemukan benda cagar budaya, khususnya pada masa prasejarah.